Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberi kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pagi di dalam kitab Kolose 4 ayat yang ketiga dikatakan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Sahabat di dalam Tuhan, ada satu hal penting dan ayat ini dahsyat sekali, di mana Rasul Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Kolose untuk mulai berdoa juga untuk Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya Tuhan yang membuka atau menjamah orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Rasul Paulus dan juga timnya. Sahabat di dalam Tuhan, ini juga penting bagi kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja. Mari kita mulai doakan para pemimpin-pemimpin yang melayani, yang memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan dahsyat, dapat disampaikan dengan kuasa. Setiap yang memberitakan firman Tuhan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, inilah waktunya untuk jemaat, untuk orang percaya, mulai kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di mana kita ditempatkan oleh Tuhan untuk beribadah, supaya pemberitaan firman Tuhan disampaikan dalam kuasa, dalam penginjilan, supaya dapat disampaikan firman Tuhan yang hebat kepada orang-orang yang siap diberitakan Injil, dan mereka boleh membuka hati bagi Kristus. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita jangan lelah-lelah, mari kita jangan putus asa, tapi kita terus mulai berdoa. Firman Tuhan dari sisi lain mengatakan kita harus berdoa untuk para penuai. Kenapa? Ada banyak ladang siap dituai, ada banyak ladang sedang menguning, tetapi para penuai, para pekerja itu sedikit. Karena itu kita mulai berdoa supaya Tuhan munculkan anak-anaknya yang terpanggil untuk menjadi pelayan, menjadi pemberita kebenaran. Dan kita juga berdoa supaya pemberitaan setiap hamba-hamba Tuhan, pemberitaan yang penuh power, yang penuh kuasa, yang bisa menerobos. Dan setiap hamba Tuhan kita doakan supaya pengharapan Tuhan, saat berdoa untuk orang sakit sembuh, saat berdoa untuk orang-orang yang lemah menjadi kuat kembali, saat berdoa untuk mereka yang bergumul, mereka diberi jalan keluar. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus tidak menjadi, oh saya ini pahlawan hebat, tidak perlu didoakan. Justru Paulus berkata, berdoalah untuk kami, ini hebat. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga kita harus terus minta dukungan, topangan doa dari setiap umat-umat jemaat yang kita gembalakan, bahkan juga dari saudara-saudara seiman. Pada waktu kita saling menopang dalam doa, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Demikian juga di dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak. Mari kita belajar bersama-sama bertekun di dalam doa, bahkan juga menaikkan doa satu dengan yang lain, sehingga kita boleh melihat kuasa dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kita. Pagi ini biarlah kita termotivasi dan kita semakin giat untuk berdoa buat para pemimpin, para pelayan, dan para tokoh-tokoh yang menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini hambamu berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarlah kami tidak jemu-jemu, tidak lelah-lelah untuk memberitakan firman Tuhan. Dan juga Tuhan tidak lelah-lelah untuk berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para orang-orang percaya yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kami semua, biarlah kuasa-Mu boleh dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.